Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di acara kita Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Bersama Ki Dalang, Ki Rohmat Hadiwijoyo. Apa kabar Ki Dalang? Kabar saya Mas Farhan. Alhamdulillah kalau masih saya. Saya kalau melihat majunya ini sangat ini. Ngejreng ya? Ngejreng. Gemerlap. Ada makna nggak Mas? Kalau dalang itu pakai baju itu hanya sekedar pakai baju bagus atau memang ada pesan tersendiri? Itu biasanya resemble daripada kecerahan hati. Wah, lagi cerah berarti. Lagi cerah berarti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda juga di rumah semua cerah. Saya pun cerah sekali karena saya bisa bertemu langsung dengan dua orang ilmuwan. Guru-guru, kita mau belajar banyak nih Mas, ya Pak Ki Dalang. Ini yang pertama hadir di sebelah kiri saya Pak Fadil Hasan. Selamat datang Pak Fadil Hasan. Selamat datang. Ekonom dari Indef. Terima kasih. Dan juga telah hadir Pak Indria Samego, ilmuwan politik dari CIDES. Terima kasih Mas Farhan. Sekarang saya mau nanyanya agak sedikit di luar topik dulu, sedikit aja. Apa yang menarik untuk Bapak berdua dari sebuah cerita pewayangan? Ya, saya kira begini, ini kan kekayaan budaya. Iya. Nah, satu hal itu bahwa kita punya kebanggaan terhadap masa lalu, di mana budayaan itu salah satu bentuk dan perlu direvitalisasikan. Tapi kemudian juga kalau bicara wayang, ya ada filosofi-filosofi yang nampaknya bisa diaktualkan, bisa dijadikan rujukan bagi generasi penerus. Tentu saja ada yang melihat secara kritis bahwa kalau budaya politik wayang itu budaya politik yang memang main tunjuk tergantung Pak Dalang. Ya, kalau untuk Pak Fadil sendiri? Ya, konon kabarnya kan masyarakat kita ini dibangun ya, salah satunya lewat budaya pewayangan ini. Iya. Gitu kan. Pesan-pesan dari yang di atas yang ke bawah, dari yang bawah ke atas itu disampaikan lewat media ini. Iya, gitu. iya. Tapi kemudian di zaman sekarang ini rupanya agak dilupakan. Nah, saya kira ini upaya ini adalah memodernisasikan gitu kan. Iya. Pewayangan ini sehingga lebih relevan lagi ya dalam masyarakat sekarang ini gitu. Saya kira itu yang penting. Betul sekali, saya setuju itu. Dan kalau untuk saya pribadi sebetulnya wayang ini menjadi sangat menarik karena banyak sekali hero, figur-figur hero yang bisa dijadikan panutan. Nah untuk itu Ki Dalang, tolong manjakan saya dengan kisah pewayangan kita kali ini akan menampilkan figur siapa? Bimo Suci di ranah Ciketeng. Nah, Bukan main nih. ini Werkudara turun nang Bekasi. Sebetulnya lokal wisdomnya apa itu kearifan lokal yang disampaikan di sini adalah sebetulnya si Bimo itu begitu selesai dari meguru di dasar samudra Bersama dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci itu diamalkan ke ilmu kasunyatan, dalam arti ilmu yang merakyat, yang bukan membumi lagi. Jadi Dewa Ruci itu di dasar laut ya? Dasar laut. Sama TNI AL dijadikan kapal di atas laut. Wah, itu artinya ilmunya sudah bisa naik ke permukaan bumi. Bagaimanakah sebetulnya yang bisa kita pelajari dari ilmu-ilmu yang telah didapatkan oleh seorang Bima dari Dewa Ruci dan penerapannya? Kita akan ikuti dalam kisah berikut ini bersama Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo. Monggo. Aku
Paman Haryo Suman. Kula wonten pangendika ngadhawuh, Nger. Aku krungu pawarta yen to ing lalatan arga Kilasana pandhita kang anyar-anyari ya pandhita kang parab begawan Bima Suci. Nanging gumunku gene para pangkreng praja panembah ora ana sing duwe karepan wis jelas-jelas salah yen to jumenenging begawan Bima Suci ana ing arga Kilasana nerak wewaler. Nanging gini paman, ora ana guna aku duwe paran-paran ing praja senopati. Yen to kabeh gegawean tetep aku kang krampungi. Duh, sinuwun. Lajeng paring paduka kados pundi sinuwun? Wis cetha ning arep yen to krampungane lungane begawan Bima Suci tak pasrahke kelawan para kabeh. Yen upama ora keneng sing duga tak labrake dhewe begawan Bima Suci. Nyata laruta saking Yudasa guru kula. Yen to tanpa dosa sansri. Lule walah kentos gembol monyor-monyor. Nggih, sinuwun. Nadyan kula mboten didedhek nanging kula pun rumangsa. Dene munduripun Sang Bima Suci dipun pasrahaken dhumateng pun bapa. Nggih, menawi katen kula badhe nyuwun pamit badhe njupuking dhateng arga Kilasana kados pundi dapuren Bima Suci. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Saksikan penampilan saya di acara konser Persahabatan Indonesia Korea di TV LA bersama Gita Gutawa, The Dance Company, dan Shayden. Aku anak negeri, tumbuh di bumi pertiwi, berjuang demi namamu. Menempa diri sepenuh hati, lanjutkan tradisi juara. Saksikan Jarum Sirkuit Nasional 2010.
Kalau saya ganggu anaknya letkol, kolonel, brigjen masih enak. Begitu keluar bapaknya kopral. Gua takut. Anoman. Kula wonten pengendika ingkang dawuh panembahan Bima Suci. Wangune arga Kelasa kene ora bakal suwe ana tamu. Dene tamu ki mau ana rong perkara kang sepisan ora nrimakake jumenenge nggonku mandita ngajarake ilmu kasunyatan ning arga Kelasa kene. Dene kang golongan tamu kang nomor 2 isine Meri Drengki Srai. Ya kuwi korok barisaning para Sata Kurawa. Anoman. Aja wedi kangelon kena semingkir ana pewingkir aku sedang kasang bakal ana tamu. Ngestuaken dawuh. Tan samar pamoring suksma sinukmaya winaya ing asepi wela cepule ora beda kelawan kahanan kang ana ing jaba ngarga Kelasa. Wangune jerone ya ngidap-idapi kaya ngene. Iki ana pandhita kok gageh kono. Wah, tepung wae urung mlebu nang Padepokan Arga Kelasa. Kowe sapa? Waleh-waleh punapa? Ya aku iki pandhita kang kabur. Lewat kanginan ora duwe papan, ora duwe nggon. Jenengku Dara Mustika. Apa iki kang jeneng Begawan Bima Suci? Iya. Iki Padepokan Arga Kelasa dening aku Begawan Bima Suci. Ana parigawe apa jumujuk ana petawan Arga Kelasa kene? Iya. Sang Bima Suci. Waleh-waleh kenapa? Nggonku jumujuk ing Arga Kelasa ora nyatakake apa bener yen kowe kuwi wis duwe ilmu kasunyatane gaib. Nak ngono aku tak melu nempil kawruh kang wis tak entuk saka Ruci Dewa Bathara. Apa nggonmu prapta ing negara ya ning Arga Kelasa kene wis tak niati kanthi ati kang wening.
Ya wis tak antepi tenan lho kok kowe tekon kaya mangkono. Aku ora silap. Aku ora gigrik. Sejatine kowe ora Dura Mustika nanging kowe dewane saka kaing kaendran Dara Indra. Waduh badaran. Yo, diatur kan Rama Pukulun. Wis entenono Bima Suci. Nyata laruta saking idasa Kurukula yen to tanpa dosa sansri iki kaya Bathara Guru kang prapta nang ngarepanku ana parige apa Bathara Guru iya ya Bima Suci ulun wis krungu dhewe yen to kesaktianmu nggonmu babar ilmu kasantosan ning urip wis kluber saindenging jagat nanging ngono ya ngono pengalamane Begawan Wisrawa nggone babar sastra diyu nalika semono aja tak pindhoni ya nggir sababe apa Dewa Guru amarga tumrap bebrayan ngono tumrap urip kabeh manungsa ki urung padha nggone nyecepake ilmu kasunyatan gaib mula kang saka iku yen kowe pancen arep kandharake ilmu kasunyatan ilmu kang satmata kudu iso milah-milahake jere ngono manembah kelawan Gusti ngakak karo jagat kuwi dadi hak asasin manungsa ing Arcapada maupun ing kadewatan nanging nggonmu nggon nyampeake wewejanganmu kudu pilih-pilih aja nganti ngawur-gawar mula kang saka iku Bima Suci prapta ulun ana ing ngarepamu kene arep bakal kei kanugrahan kang wujud ya gandeng wis ngamalake kasunyatan gaib ilmu kasampurnan gesang mula ya nggir ulun bakal ngentasake penandange Pandu Swargi kelawan Dimadrim bakal tak unggahake ning swarga Tundha Sanga. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kenjanging risang mawe gandrung duh Sena mbok aja kaya mengkono aja titegake Praja Ngamarta ya Di kowe kelingana jamaning bali segala kula mbiyen yen ora ana adikku sing jrampang brengose si Bima ora bakal Ibu Kunthi kelawan dulurmu papat iso slamet nalika babat Wonomarta yen ora ana adikku sing gagah perkoso ora bakal kakangmu iki nglenggahing dampar kencana kang ana ing Praja Ngamarta
bektimu ijeh dikanggoake para kawula ya dibadal dari wujud. Mesti jlitheng kakangku. Lah wis jaman semono wis dadi pendhita kok ya ora bubar-bubar. Yo. Mbarep kakangku, apa di aku bakal semusul kondur menyang Ngamarta ning aku jana gawen teng tak rampungake. Ayo, sewang-sewangan aku tak nusul kondur menyang Ngamarta. Ayo, Di. Sena ki halak jaluk arga kloso endi sing dincanane Bima Suci. Bima Suci rano sing ana Bratasena minggat saka arga kloso. Tiba aku disorak karo bocah cilik-cilik. Wis subuhan, ayo bali. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur.
berjuang bukan hanya bersuara. Pelaksanaan direktif presiden ini sebenarnya apa saja sih yang diarahkan dari presiden? Di Istana Bogor menghasilkan 9 direktif, 9 direktif presiden. Dalam penyusunan RPJP dan RPJM, ternyata interpretatif pemahaman itu lebih banyak bersifat lokal. Kayak dorong lebih besar daripada yang ditahan, ya di situ akan mengalami kelongsoran. Keterbatasan bukan suatu hambatan untuk mewujudkan kemandirian bagi anak berkebutuhan khusus dan yang memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa. Melalui pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus akan tercapai kemandirian bagi mereka. Karena pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus menjadi jembatan menuju gerbang kemandirian. Bangkitkan semangat mereka menuju gerbang kemandirian. Nah, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di sini tentunya di Sarwo Sarwi Pedalangan bersama dengan Ki Dalang kita, Ki Rohmat Hadiwijoyo. Nah, Ki Rohmat, apa intisari kisah tadi? Jadi dikisahkan, jadi begitu si Bimo selesai dari Meguru dengan Dewa Ruci, iya, dia akan menerapkan ilmunya untuk kemasyarakatan umat banyak, kan begitu. Betul, betul. Dipilihnya Argo Kiloso Ciketing, kan begitu. Iya, iya, iya. Itu wilayah di pinggiran kerajaan Hastina dan kerajaan Amarta. Nah, tapi begitu karena niatnya baik tuh, niat baik belum tentu akan diterima, kan begitu. Iya, iya. Akhirnya datanglah dari penolakan dari kerajaan Hastina. Jadi wah itu nanti kalau itu diajarkan ilmu-ilmu pinter semua, aku yang kelihatan gobloknya, kan gitu. Iya, iya. Akhirnya itu kekhawatiran para Kurowo. Akhirnya dikirimlah supaya digagalkan jangan sampai itu berpengaruh ke rakyat Hastina. Iya, iya. Tapi yang perlu kita ambil kesimpulan di sini ternyata bukan hanya kerajaan Hastina yang jadi cemburu atau merasa keki, ternyata dari kerajaan dewa pun juga dia merasa dilangkain. Waduh, ini nggak minta izin sama saya, IMB nggak saya keluarkan, kan gitu. Akhirnya si Betara Guru, dewanya para dewa juga turun. Betara Guru sama turun langsung. Turun menggagalkan. Dia tidak ngerti bahwa ilmu yang disampaikan si Bimo itu adalah dari Dewa Ruci. Begitu dia tahu, akhirnya aku yang salah. Kan gitu. Nah itu kearifan lokal. Jadi walaupun dia secara birokrasi Dewa itu adalah tetungguling para dewata, itu pun mengakuin kesalahannya si Bimo. Itulah yang akan ditiru oleh para birokrat kita, bahwa kalau kita merasa salah, berasa ini harus maafkan begitu. Ya. Let them go. Si Bimo Seno mengajarkan ilmu ke rakyatnya itu, kan begitu. Ya. Nah, yang lebih penting kenapa di sini si Bimo Suci itu sendiri dia tidak menjadi pertentangan yang berkonflik, yang berdarah-darah. Iya. Itu karena dia cara menghandle konflik itu. Jadi sampai tak tampilkan referensinya dari profesor dari Harvard tuh, Richard Walton itu, iya, yang bukunya terkenal sekali itu, Conflict Interpersonal How to Solve the Managing Conflict itu. Di situ disebutkan bahwa suatu konflik itu ditrigger oleh isu. Satu isu. Isu terus ditrigger oleh isu sendiri dan perilaku bagaimana menyikapin itu. Ini yang terjadi di Ciketing. Nah, untuk itu penyelesaian dari Ciketing itu kita harapkan dari kearifan lokal si Bimo Suci ini. Bagaimana dia menyampaikan, karena pada prinsipnya hak itu adalah untuk ibadah itu adalah hak setiap hak asasi manusia. Betul. Tetapi itu dilindungi undang-undang. Tapi harus yang bertanggung jawab. Ya. Ikutin undang-undang yang berlaku. Misalnya kalau mendirikan satu tempat ibadah harus disetujui oleh minimal 60 warga, ya diikuti, orang dipalsukan KTP-nya, kan gitu. Iya, iya. Nah, iya, gitu. Iya, Nah, iya. itu. Nah, ternyata setelah dari observasi Ki Dalang dan para wartawan itu, ternyata permasalahan di Ciketing itu bukan hanya itu, budaya juga ikut andil. Jadi budaya andil. Jadi sebetulnya di sana itu nggak ada konflik antara agama satu dengan yang lain, itu nggak ada. Ya. Ternyata yang memicu trigger itu adalah pendatang baru yang berbudaya lain dengan lokal wisdom yang di situ. Inilah yang sebetulnya pendekatan. Bagaimana isu itu muncul dan kemudian manajemen isu itu sendiri ternyata apabila tidak dihadapi dengan bijak, bestari, akan bisa menimbulkan konflik. Pertanyaannya tentu adalah kalau kita bicara soal agama, kita tahu semua agama punya nilai kebaikan, moralitas yang sangat tinggi.
Namun mengapa sampai selalu ada kalau istilah orang-orang sana tuh namanya blind faith always trigger a war. Iya, memang agama itu sama. Agama apapun saja mengajarkan Nilai-nilai kebaikan. keberadaban gitu ya. Tetapi manusia ini persoalannya. Dan sekali lagi dalam konteks Ciketing sana itu saya yakin bukan 1-2 faktor yang menjadi penyebab dari itu. Jadi faktor penegakan hukum satu hal, kemudian perbedaan budaya hal yang lain. Kalau itu saja, saya kira di mana-mana Indonesia ini kan sangat beragam budayaannya. Mestinya tidak perlu ada persoalan betul. Tetapi karena ada faktor-faktor yang lain yang kebetulan bidang saya ini politik. Jadi ada politisasi di situ. Politisasi kebudayaan, politisasi agama, politisasi hubungan antara pendatang dengan lokal, politisasi antara mereka yang kebetulan sudah setuju dengan yang tidak setuju, semuanya penuh dengan rekayasa yang mengakibatkan masyarakat sangat insecure, tidak merasa aman di situ. Masing-masing pihak begitu. Cita-cita kemerdekaan dalam pembukaan UUD 45 di dua sila yang pertama dari 5 cita-cita ini, 2 cita-cita pertama diawali dengan kata ketuhanan, dilanjutkan dengan kata kemanusiaan. Iya. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian ketika ketuhanan dan kemanusiaan dijembatani oleh sebuah konsep yang bernama agama ini, pada akhirnya agama bukan hanya sekedar menjadi sebuah metode untuk mendekatkan manusia dan Tuhannya, tapi jadi sebuah identitas. Salah nggak itu? Karena saya melihat identifikasi kelompok atau perorangan pada sebuah agama ini malah yang akhirnya menjadi akar bentrok-bentrokan ini. Kan buat Islam itu sebetulnya perbedaan rahmat. Sesuatu yang sudah given dan bahkan itu ada di dalam Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa melakukan penyamarataan. Iya, tidak mungkin karena memang manusia dilahirkan berbeda-beda, bangsa, suku, termasuk agama di situ. Cuma kemudian kalau ada politisasi, maka yang berbeda itu dianggap sebagai antagonis. Jadi identifikasi perorangan maupun kelompok terhadap agama itu lebih bersifat politis daripada budaya. Iya, kalau seandainya perbedaan itu selalu menimbulkan konflik, maka dunia perang terus. Di mana-mana kan ada perbedaan itu. Ya, tapi kenapa? Ya di Indonesia, tapi kenapa hanya muncul misalnya kebetulan di Ciketing gitu. Di tempat lain tidak. Jadi ada faktor yang saya sebut sebagai politisasi di situ. Dimatangkan, digoreng sedemikian rupa sehingga benturkan antara berbagai macam persoalan tadi itu. Kalau dilihat dari sisi ilmu ekonomi, Pak Fadil, ini saya ingat sama teorinya Keynes yang mengatakan bahwa ekonomi bisa jadi sebuah solusi masalah sosial. Ya, pengangguran yang begitu besar di Amerika di tahun 29, Malaysia itu berhasil diatasi dengan sebuah konsep ekonomi publik yang kita kenal sekarang ini, menggerakkan ekonomi dengan APBN, intervensi pemerintah dan lain-lain. Alatnya adalah ekonomi. Apakah itu masih bisa dijalankan nggak? Bahwa sebuah kebijakan ekonomi politik akan bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti ini? Ya, saya kira salah satu persoalan yang memicu katakanlah kasus Ciketing ini juga masalah yang terkait dengan ekonomi, ya kan? Hanya perbedaan, ya, kesenjangan antara penduduk yang hidup di sana dengan katakanlah tadi unsur baru itu, pendatang itu, yang tentunya memiliki status sosial mungkin yang lebih tinggi, gitu kan? Nah, saya kira ini empati, gitu kan, simpati dan kepedulian terhadap masyarakat di sana itu harus menjadi salah satu unsur yang harus dirasakan, ya, disadari, ya, oleh siapapun juga yang hendak masuk ke dalam satu komunitas yang baru itu, gitu kan. Nah, oleh karena itu persoalan ini
yang tadi kesenjangan ini bisa diatasi ya dengan itu tadi, dengan bagaimana masyarakat di sana itu ditingkatkan perekonomiannya, diberdayakan sosialnya, sosial ekonominya, sehingga juga dengan demikian mereka ini memiliki satu penafsiran ya terhadap agama ya atau kepercayaan yang dimilikinya itu dengan lebih baik gitu. Nah, sebab kalau misalnya ekonominya membaik ya kan, tentunya dia bisa memberikan investasi atau melakukan investasi itu dalam hal-hal yang sifatnya pendidikan, sosial dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau misalnya pendidikannya meningkat, ya kan, tentunya penafsiran mereka, ya kesadaran mereka terhadap persoalan-persoalan yang non ekonomi tadi itu akan menjadi lebih baik juga. Gitu. Jadi kita sepakat bahwa ekonomi adalah salah satu alat. Betul. Tapi juga ekonomi bisa jadi salah satu masalah juga. Oh iya, Gitu. Tapi itu masalah manajemen tentunya. Tapi ekonomi ini pada dasarnya adalah salah satu alat untuk menghilangkan kesenjangan ini. Betul. Tanpa adanya kesenjangan maka akan terciptalah atau sebuah kondisi yang lebih kondusif sehingga masalah tidak terlalu besar. Betul. Namun pertanyaannya sekarang kita masih kelihatan terpisah, tapi satu saat nanti kita ketemu satu titik. Apakah pluralisme itu sebuah pilihan, Pak Indria? Dari awal Indonesia adalah sebuah negara bangsa. Nah, jadi negara yang terdiri dari banyak suku bangsa itu. Dari awal itu merupakan modal. Tetapi kalau tidak di-maintain, tidak dipelihara dengan baik, ya, modal itu menjadi kekuatan disintegrasi. Nah, ini perpecahan. Dan ini terbukti pada kasus yang kebetulan terjadi di satu kelurahan begitu ya. Karena ada berbagai macam kepentingan-kepentingan di situ di dalam menghadapi satu persoalan. Yang Pak Fadil tadi katakan memberdayakan masyarakat lokal supaya naik kesejahteraannya. Ini juga fenomena yang banyak terjadi di tempat lain, di sekitar Jakarta juga, di mana pendatang itu lebih punya etos kerja, lebih baik, lebih kuat dibandingkan penduduk asli. Ini kan kalau ada yang mempolitisasi, sulit ya, bahwa meningkatkan penduduk asli menjadi lebih makmur atau semakin makmur, sulit dilakukan. Karena apalagi ekonominya ekonomi pasar. Ya, persaingan di situ kan. Betul. Jadi Anda termasuk nah itu dia. Jadi agak sulit itu, Pak. Makanya itu kan kalau di Malaysia itu ada yang disebut sebagai affirmative action. Affirmative action. Apa jadi, ini, Pak? Affirmative action itu satu komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang belum ya mendapatkan manfaat dari satu pembangunan ekonomi. Nah, jadi misalnya di sana itu dulu kesenjangan antara katakanlah etnis Cina dan Melayu itu sangat lebar sekali gitu kan. Ini yang memicu kerusuhan tahun 68. Betul. Nah, kemudian tahun 70-an Mahathir melihat bahwa persoalannya persoalan ekonomi. Nah, oleh karena itu bagaimana mengangkat derajat dan marwah kaum Melayu ini melalui suatu kebijakan ekonomi politik berupa affirmative action itu. Nah, saya kira dalam konteks Indonesia sudah sering terjadi kan peristiwa tahun 60-an, tahun 80-an, tahun 90-an, 98 juga seperti itu. Betul. Nah, jadi saya kira ke depan kita tidak bisa lagi mengandalkan kebijakan ekonomi kita itu berdasarkan pasar, itu berdasarkan seolah-olah level of playing field daripada pelaku usaha dari masyarakat ini sama gitu kan. Ini berbeda-beda, oleh karena itu ada satu keberpihakan, harus ada keberpihakan dari pemerintah untuk bisa menyeimbangkan itu. Disinilah titik temunya ya antara ekonomi dengan politik. Katakanlah kita menggunakannya sekarang salah satu titik temunya dari sekian banyak titik temu adalah pluralisme. Kalau dari sisi ekonomi, pluralisme ini prasyarat yang harus ada dulu, baru ekonomi baru bisa jalan, atau buah dari sebuah katakanlah satunya affirmative action itu. Ya, pluralisme itu kalau dalam konteks Indonesia itu sebuah modal kan tadi dikatakan. Jadi prasyarat. Tapi juga nanti hasilnya itu adalah buah daripada pembangunan itu sendiri gitu kan. Jadi kita tidak bisa misalnya menyamaratakan ya
kebijakan ekonomi itu di satu daerah dengan daerah yang lain. Istilah dalam ekonomi itu istilahnya tuh comparative advantage. Ya, nah itu kan sebenarnya keuntungan komparatif setiap area itu punya sendiri ya. Itulah sebenarnya dalam pluralisme itu. Misalnya di Kalimantan ya nggak bisa misalnya nanam padi secara sebaik di Jawa. Di Sumatera Utara yang cocok itu mungkin kelapa sawit gitu kan. Kalau di daerah Karawang sana mungkin beras, padi gitu. Jadi itu kan berbeda-beda menunjukkan bahwa mode of production kemudian pasar itu, keunggulan komparatif itu berbeda-beda. Ini ya sebenarnya pluralisme itu gitu. Nah, itu akan kemudian terrefleksi juga di dalam struktur sosial masyarakat itu sendiri gitu kan. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kita bicara tentang kelompok-kelompok agama dan bagaimana kelompok-kelompok agama ini berinteraksi dan berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hadirnya kelompok-kelompok radikal beragama. Bagaimanakah ilmu politik dan ilmu ekonomi melihat permasalahan radikalisme keagamaan ini akan kita bahas nanti karena sekarang ini mumpung ada 2 orang dosen kita belajar banyak. Bukan begitu Ki Dalang? Tapi belajar juga mesti ada istirahatnya. Tarik nafas dulu, ngopi dulu. Setelah ini kita akan kembali lagi masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Selamat pagi Nusantara. Tadi penyemangatnya saya di pagi hari membuat jantung saya loncat ke Monas. Berikut ini kami langsung akan mengajak Bapak juga dan juga pemirsa untuk terhubung. Selamat pagi. Iya, silakan. Maria dan juga Budi. Ada berbagai macam berita sudah siap di pagi hari ini. Memang faktor emosional itu ditentukan juga oleh kelelahan. Saksikan penampilan saya di acara konser Persahabatan Indonesia Korea di TPLA bersama Gita Gutawa, The Dance Company, dan Shayden. Pemirsa, baiklah kita lanjutkan Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia kali ini. Karena ini Ki Dalang, beberapa ada kirim SMS sama saya, kok obrolan serius sekali. Nah, saya penjelasannya gini, belajar dari apa yang dilakukan oleh Bimo Sakti tadi, belajar dari Dewa Ruci, ini ilmunya serius. Jadi boleh lanjutkan? Boleh, silakan Pak. Baiklah, ini mudah-mudahan ya. Kita bicara soal kelompok radikal. Kelompok radikal beragama ini di mana-mana ada. Di Amerika yang kita anggap sebagai negara yang tak bermoral dalam tanda kutip ya gitu ya, yang sangat bebas keagamaannya, ada juga kelompok radikal. Kita kenal namanya Ku Klux Klan itu kan, wah itu radikal Kristen. Tapi di sisi lain, kalau kita datang ke Timur Tengah, Afghanistan contohnya, waduh itu radikal wah gitu. Nah, bagaimana sebetulnya Pak Indria Samenggo tentang posisi kelompok radikal serta mengapa radikalisme ini bisa muncul, tumbuh gitu? Posisi kelompok radikal ya, kalau kita melihat pada khusus radikal agama ya Pak? Iya, melihat pada manusianya itu, tentu saja elemen-elemen yang radikal, yang progresif, yang moderat, yang konservatif, itu sesuatu yang given juga. Ada di mana-mana itu. Jadi sesuatu yang given ini jelas dimiliki oleh masyarakat dalam berbagai macam kategori tadi. Iya. Nah, masalahnya adalah menurut saya
seberapa jauh penegakan hukum ya dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu ini. Nah, ini sesuatu yang menyebabkan kelompok radikal seolah-olah memiliki ruang yang bisa ditafsirkan ini bagian dari hak asasi manusia. Lalu kenapa kelompok radikal ini selalu hadir? Kebanyakan ya, Ya. data empirik menunjukkan bahwa mereka hadir dari kelompok-kelompok yang termarginalkan. Ya, ada penjelasannya bisa minimum 2 ya. Penjelasan pertama jelas bahwa mereka mencari identitas, ingin menunjukkan keberadaannya, eksistensi. Kalau minoritas tidak menunjukkan sesuatu yang berbeda, tentu saja tidak akan dikenal. Ya kan, pertama itu. Yang kedua bahwa treatment, perlakuan dari penegak hukum, aparat-aparat pemerintahan di dalam menghadapi kelompok-kelompok ini tidak konsisten. Ada yang didekati secara keras, tapi ada juga yang tidak. Nah, ini berkaitan dengan latar belakang kehadiran mereka. Ada yang memang tumbuh dari bawah, tapi ada yang karena ditumbuhkan di masa lalu sebagai instrumen dari aparat, dari instrumen negara, kuasi negara untuk melakukan fungsi-fungsi negara di masa lalu sebagai alat keamanan tambahan misalnya. Dalam kerangka demokratisasi ekonomi juga nih, kalau tadi dikatakan memang kebanyakan kelompok radikal ini, terutama kelompok radikal agama datang dari kelompok yang termarginalkan, yang kemudian juga rata-rata secara ekonomi pun sangat marginal. Cuman pertanyaan saya adalah, oke lah katakanlah kita percaya itu. Cuman pertanyaan saya adalah, kenapa selalu ada orang yang ngongkosi para radikal ini? Yang ngongkosi ini bukan orang nggak berdaya loh secara ekonomi, sangat berdaya bahkan. Ya saya kira gini, katanya kan ada 2 kelompok yang perlu kita waspadai itu. Iya. Pertama fundamentalisme pasar. Oh ya. Yang kedua fundamentalisme agama, ya. Okay. Radikalisasi agama dan fundamentalisme pasar. Iya. Karena apa? Karena fundamentalisme pasar itu akan menghadirkan, menumbuhkan radikalisasi agama atau radikalisasi pemahaman agama. Oh. Sebabnya kenapa? Gimana hubungannya? Karena dengan fundamentalisme pasar ini itu kan menyebabkan sekelompok orang itu termarginalkan itu, ya kan, tersisihkan. Jadi istilahnya itu bunch of loser lah gitu kan. Dari proses sosial ekonomi fundamentalisme pasar itu hanya mengatakan mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang secara modal kuat, memiliki akses politik, ekonomi dan seterusnya. Sehingga mereka yang tidak punya modal kuat itu tersisihkan. Nah itu kemudian ada elemen baik datangnya dari dalam maupun dari luar yang memberikan iming-iming, harapan, impian gitu ya, bahwa kalau misalnya dilakukan ini, memiliki paham-paham ini, itu akan menciptakan satu masyarakat yang ideal itu. Iya. Ya kan? Misalnya dalam hal ini masyarakat yang kemudian berpola misalnya pada masa lalu ketika zaman Nabi gitu kan, atau masyarakat komunis gitu. Kaisar, macam-macam gitu kan ininya kan. Nah, sama rata. Nah, inilah yang sebenarnya yang menumbuhkan radikalisasi agama itu. Nah, oleh karena itu saya kira 2 paham ini harus bisa kita hilangkan gitu kan. Oleh karena itu di sini gimana kita bisa memberdayakan masyarakat itu secara keseluruhan dengan baik, artinya diberikan akses, ya kan? Diberikan yang penting itu akses modal, akses pendidikan, akses apapun juga, sehingga masyarakat itu bisa tumbuh bersama-sama, tidak menciptakan satu kesenjangan itu sendiri gitu. Nah, jadi saya kira poinnya di situ. Nah, jadi kebijakan ekonomi dalam hal ini menjadi penting, ya. Bagaimana paradigma pembangunan ekonomi ini tidak hanya mengandalkan semata-mata pasar, tapi yang tadi Farhan katakan itu adalah pemahaman tentang kebijakan ekonomi yang Keynesian itu, yang mengharuskan itu peranan pemerintah, intervensi pemerintah untuk bisa mengatasi kegagalan yang disebabkan oleh pasar itu sendiri. Iya. Nah, saya ingin beralih sedikit ke Kidalang kalau begitu. Kidalang kalau di kisah tadi Batara Guru dan Kurawa
itu sampai sama-sama dalam tanda kutip protes terhadap apa yang dilakukan oleh si Bimo Sakti ini. Nah, pertanyaannya adalah saya yakin banyak sekali Bimo Sakti di Indonesia. Tapi tidak sedikit juga yang berkarakter Kurawa. Dan itu tidak disadari bahwa mereka berkarakter Kurawa, itu yang parah. Nah, sampai ada Batara Guru juga yang kemudian turun dan memprotes pada kelakuan atau kebaikan si Bimo Sakti ini. Mengapa itu bisa terjadi? Jadi kalau si Bathara Guru itu akan lebih prudent karena melihat suatu perbedaan itu konflik. Iya. Kan gitu. Begitu perbedaan adalah konflik. Itu zamannya Orde Baru kan begitu. Konflik adalah tabu, maka at cost akan dihandle kan begitu. Iya. Itu sama dengan terjadilah monokultural. Yes, karena di zaman dulu itu nggak ada yang namanya konflik. Padahal di dalam ekonomi maupun manajemen maupun politik perbedaan itu perlu suatu rabuknya kehidupan kan begitu. Iya, jadi cuman kembali ke manajemen itu sendiri, modern manajemen, how to manage the konflik kan begitu. Iya. Karena konflik kalau bisa dihandle dengan properly itu merupakan masukan yang luar biasa. Oh berarti ini salah. Oh berarti Bathara Guru salah. Asik benar si Bimo. Maka dalam akhir cerita tadi begitu si Bathara Guru mengakuin yang luput tuh saya, yang salah tuh saya. Akhirnya malah si Bimo Suci itu diberi hadiah direward oleh si Bathara Guru, yaitu apa? Orang tuanya yang sudah meninggal dunia si Pandu Dewonoto dan ibunya Madrim masuk di kawasan tertentu dinaikkan ke Swarga Jati. Nah itulah, itu sebenarnya perlambang di dalam manajemen modern juga ada bahwa kalau kita bisa mengelola konflik dengan baik, rewardnya apa? Informasi yang luar biasa. Akhirnya keputusan yang akan diambil nanti adalah yang cespleng gitu Mas Farhan. Ya, memang itu menunjukkan bahwa lagi-lagi argumen yang menguatkan bahwa pluralisme adalah sebuah comparative advantage. Manajemennya secara ekonomi dan secara politik itu sangat berbeda. Pak Indria, walaupun ekonomi dan politik ini kebijakan yang tidak bisa terpisahkan, sudah jelas itu sih. Manajemennya, bagaimana bisa kita melakukan manajemen? Siapa tokoh-tokoh kuncinya di sini? Tidak mungkin terpusat pada satu orang dong. Dalam konteks modern ada dua model manajemen konflik. Model yang represif, otoritarian, dengan model yang demokratis. Yang pertama jangan dulu deh. Nah, kita kan sudah mengalami itu. Sudah. Ya. Yang kedua demokratis. Kita gini, kalau yang pertama at all cost. Ya. Pokoknya represif at all cost, nggak boleh ada perbedaan. Titik. Nah, kalau demokratis, lah kosnya nggak pernah berhenti gitu loh. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ingin melihat proses penyelesaian itu secara demokratis, maka harus menghargai kemajemukan, menghargai kesetaraan. Itu gede di edukasi bisa-bisa. Ya, jadi kita tidak bisa berharap dilakukan dalam jangka pendek, apalagi ada faktor-faktor struktural yang bisa menjadi penghambat bagi proses tadi lahirnya budaya multikulturalis misalnya. Budaya itulah yang seharusnya dijadikan dasar bagi pengembangan Indonesia sebagai negara bangsa. Kalau pendekatannya itu sangat monokultural, jelas yang minoritas dianggapnya pengganggu, yang berbeda dianggapnya akan cenderung menimbulkan konflik dan harus direpres. Tapi kalau kita punya pilihan pada lahirnya masyarakat yang menghargai multikultur, maka bagaimanapun juga kesetaraan, kemajemukan, dan pendekatan-pendekatan hukum tentu saja yang tegas dan konsisten itu harus dikembangkan secara melembaga. Gitu. Siapa saja tokoh kuncinya? Kalau menurut tradisi kita masih punya keyakinan kepada pemimpin. Nah, pemimpin itu ada dua, pemimpin formal dan pemimpin yang tidak formal. Pemimpin yang formal adalah mereka yang duduk di pemerintahan, baik DPR maupun di legislatif dan eksekutif. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, sejarah sosial kita itu menunjukkan peran penting dari pemimpin non formal. Pemimpin tokoh agama, tokoh ormas besar, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain. Itulah termasuk ketua masyarakat pedalangan Indonesia. Dulu dalang itu adalah zaman dulu kalau saya menggunakan istilahnya Clifford Gates, dalang itu adalah cultural broker.
Culture broker. Broker budaya. Iya. Tapi bukan broker dalam pengertian. Itu dulu. Setelah Orde Baru, Dalang itu harus membawakan lakon. Lakonnya nopo Pak Dalang, gitu kan? Pak Fadil, ini pertanyaan terakhir saya mungkin. Kalau Bapak tadi menyebutkan bahwa pluralisme adalah comparative advantage, secara teoritis oke. Tapi secara pragmatis, bagaimanakah kita mengeksploitasi tanda kutip ya pluralisme ini sehingga memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan untuk kita? Ya, saya kira manifestasinya itu dalam kebijakan ekonomi itu adalah bagaimana kita menumbuhkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah ini sesuai dengan potensi daerahnya itu sendiri. Yang berpotensi misalnya untuk melakukan aktivitas di bidang industri, yaitu yang dikembangkan, ya. Yang di bidang pertanian, satu daerah misalnya itu yang pertanian yang dikembangkan. Jadi tidak ada lagi itu tadi homogenisasi kebijakan. Misalnya mentang-mentang ya kan di Jawa ini makanan pokoknya beras. Dulu kan zaman Orde Baru itu semuanya diberaskan. Se-Indonesia harus termasuk orang Madura yang biasanya makanan pokoknya jagung dirubah jadi beras. Ditanam beras di sana. Nah itu kan menyebabkan kegagalan. Di Papua sagu juga demikian dan seterusnya. Jadi sebenarnya refleksinya itu adalah bagaimana kita menyerahkan gitu kan. Aktivitas ekonomi itu sesuai dengan potensi masyarakat yang ada, sesuai dengan potensi daerah yang ada, tapi kemudian peranan pemerintah ini adalah melakukan fasilitasi, mempercepat proses tersebut sehingga tumbuh aktivitas-aktivitas ekonomi yang saling melengkapi ya di Nusantara ini. Karena pada akhirnya nanti kesejahteraan ekonomi akan mengangkat harkat derajat siapapun dia. Ketika harkat derajat sudah sama rata semuanya, maka pluralisme akan tercapai dengan sendirinya. Ya, di berbagai bidang. Di berbagai bidang. Ki Dalang, kira-kira apa kesimpulan bisa kita dapatkan dari obrolan kita ini? Jadi perbedaan itu harus dilihat sebagai suatu anugerah satu. Dan satu karena dia agama Islam pun juga ada mengajarkan bahwa agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu. Jadi lakum dinukum waliyadin. Nah, itu yang berbeda kan jelas-jelas di sananya. Terus konflik jangan dilihat sebagai hal yang tabu. Maka waktu Dalang tadi Mas Indra cultural broker, aku agak kaget kan gitu. Karena memang betul waktu tahun Orde Baru itu Dalang itu ibarat jemuran, sampiran itu bisa dikasih anduk, bisa dikasih baju kan begitu. Nah, meningkat tahun 80 sampai tahun 90 menjadi Dalang itu tuntunan dan tontonan. Nah, tuntunan dan tontonan, hiburan. Jadi hanya hiburan dan memberikan tuntunan wejangan. Nah tahun 2010, nah saat ini tuh wayang harus menjadi solusi bangsa. Maka saya minta kehadiran Mas Indria, Mas Fadil Hasan sampai itu memberikan urun-urun rembuk, bukannya tuntunan-tontonan, tapi aktif memberikan solusi bangsa dengan memakai kearifan lokal tadi. Dan ini menunjukkan bahwa Sarwo Sarwi Pedalangan itu ingin menunjukkan pada Anda di seluruh Indonesia bahwa pewayangan dan pedalangan bukan milik satu etnis tertentu saja, tapi milik orang Indonesia semuanya. Buktinya apa? Tidak ada satupun di antara kita yang pakai blangkon. Hanya memang ahlinya saja, tapi bukan berarti kita tidak bisa hadir sepanggung dengan para tokoh-tokoh pewayangan di sini. Demikianlah, mudah-mudahan Sarwo Sarwi Pedalangan kali ini bisa memberikan makna mendalam dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikannya lewat satu-satunya layar televisi milik bangsa kita, Televisi Republik Indonesia. Sampai jumpa, wassalam.